Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kegiatan kita dalam keseharian kita senantiasa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing. Kemudian, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi tentu yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, sekaligus juga menyempurnakan akhlak manusia. Baik teman-teman, sebelum kita jauh pada pembahasan tugas, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarak, salah satu mahasiswa program Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, mengambil program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, pada tugas kedua dari mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur, MAG. Salah satu tugas yang diberikan adalah model desain, media, dan model Azure. Sebelum kita jauh, teman-teman, membahas tentang apa sih sebenarnya model desain media dan model Azure itu, tentu kita pahami terlebih dahulu kaitannya dengan komponen pembelajaran. Tujuan kegiatan pembelajaran telah ditetapkan secara hierarkis, tentu dari guru, kurikulum, lembaga, dan peran pemerintah. Keempat komponen ini harus bersifat linear dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan dan indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan pembelajaran di kelas tidak dapat terpenuhi karena aspek tertentu saja dari kegiatan pembelajaran. Namun harus juga dimanfaatkan seperti media pembelajaran atau teknologi yang digunakan oleh guru. Karena proses pembelajaran tentu menggunakan media, strategi, teknik, pendekatan, dan bahan ajar yang tepat. Maka guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran yang tepat untuk siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Karena guru tentu merupakan salah satu aktor yang menentukan tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran di kelas maupun tempat-tempat khusus. Ya. Pemanfaatan media pembelajaran atau media dan teknologi pembelajaran diyakini berperan penting dalam pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, pemilihan media dan teknologi yang tepat harus diperhatikan betul oleh seorang guru. Ya, pemilihan dan penerapan keduanya harus tepat agar dapat menginspirasi siswa untuk belajar dan pada akhirnya mencapai semua yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan juga terpenuhi. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kaitannya dengan model Azure. Ya. Model Azure itu dicetuskan oleh 3 tokoh. Ya. Tokoh itu adalah salah satu tokoh itu adalah seorang profesor dari Universitas Purdue. Ada James D. Russell, Robert Heinrich, dan Michael Melando dari Universitas Indiana. Model Azure ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an. Nah, ini apa sih sebenarnya model Azure itu? Model Azure merupakan
salah satu model yang digunakan untuk merancang pembelajaran secara sistematis dan komprehensif, yang menitikberatkan pada pemanfaatan media dan teknologi agar pembelajaran lebih efektif dan efisien dan menarik siswa. Salah satu desain pembelajaran yang dapat membantu dalam merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih model dan materi, serta mengevaluasi kesesuaian desain pembelajaran. Nah, itu pengertian daripada model Azure. Namun, ada juga tahapan-tahapan dalam model Azure itu sendiri. Nah, apa sih tahapan-tahapannya, teman-teman? Pertama adalah analisis pembelajaran atau analisis learners. Ya. Mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran merupakan hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat desain pembelajaran. Menggunakan model Azure ini, siswa akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran jika guru memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik siswanya, gaya belajarnya, karakteristik umum, dan kompetensi siswa, semuanya termasuk dalam analisis karakteristik siswa. Itu yang pertama, tahapan model Azure. Tahapan kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran adalah langkah kedua dalam model pembelajaran Azure. Gambaran tentang apa yang siswa antisipasi dari hasil belajar disediakan oleh tujuan. Tujuan, kondisi perilaku yang diinginkan, kinerja yang akan diamati, dan tingkat pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diperoleh oleh siswa akan lebih mudah dipahami dengan tujuan yang jelas. Itu tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga, memilih metode, teknologi, media, dan materi. Pemilihan secara sistematis strategi pengajaran, teknologi, media pengajaran, dan bahan pelajaran adalah langkah berikutnya dalam mengembangkan mata pelajaran yang efektif, yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat. Bagian ini membahas pedoman untuk menyelesaikan setiap aspek dari proses seleksi itu sendiri. Dan yang keempat adalah menggunakan teknologi, media, dan materi. Merencanakan peran Anda sebagai guru ya, dalam penggunaan teknologi, media, dan bahan adalah bagian dari tahapan ini. Ya, itu salah satu tahapan atau tahapan keempat dalam tahapan model Azure ini. Tahapan berikutnya adalah mengaktifkan keterlibatan siswa. Model pembelajaran Azure membutuhkan partisipasi siswa sebagai langkah selanjutnya. Ketika mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran, siswa belajar dengan baik karena pendidik hanya berusaha memberikan stimulus. Nah, siswa akan merespon apa yang menjadi stimulus dari seorang guru itu, sehingga proses pembelajaran secara aktif ya terjadi pada saat proses pembelajaran. Bukan hanya guru yang menjelaskan sampai selesai materi, namun guru tentu harus melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tahapan model Azure adalah evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi, efektivitas pembelajaran merupakan komponen terakhir dari model Azure. Dalam hal ini, revisi dan evaluasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu teman-teman beberapa tahapan dalam model Azure. Kemudian, apa sih kelemahan atau kelebihan daripada model Azure ini? Nah, kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Apa sih kelebihan dari model Azure itu? Kelebihan pertama adalah lebih banyak bagian daripada model untuk bahan ajar. Unsur-unsur tersebut terdiri dari penilaian pembelajaran,
penilaian proses pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, dan analisis pembelajaran. Itu poin pertama untuk kelebihan model pembelajaran Azure. Kedua, mengulangi kegiatan dengan sering untuk tujuan evaluasi. Dan yang ketiga, memberikan prioritas yang lebih tinggi pada partisipasi belajar. Dalam hal ini membutuhkan poin partisipasi yang lebih ramping untuk menjaga kelompok-kelompok kecil seperti kelompok belajar mandiri dan tim, tugas-tugas yang bertujuan untuk melibatkan siswa di dalam kelas. Dan yang keempat, guru harus mampu memanfaatkan metode, media, dan materi pengajaran secara efektif dalam rangka menyampaikan materi dan mengelola kelas. Dan yang terakhir, kelebihan dari model Azure itu adalah guru dapat menggunakan model pembelajaran ini karena sangat lugas. Nah, itu kelebihan daripada model Azure. Kemudian apa sih kekurangan atau kelemahan dari model Azure itu? Nah, pertama, karena tidak didukung oleh komponen suprasistem, tidak mengukur dampak terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, seorang guru telah memberikan tugas tambahan. Dan yang terakhir, diperlukan upaya khusus untuk membantu siswa bersiap-siap untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah tugas pada hari ini tentang mata kuliah atau tugas dari Bapak Dr. Usman Nur MAG yang berkaitan dengan model desain, media, dan model Azure. Mudah-mudahan video kali ini memberikan pengetahuan tambahan untuk kita selaku guru, pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, dan para peneliti, ya, terkhusus bagi kami selaku mahasiswa program pasca sarjana, ya, tentang model desain dan media dan model Azure. Untuk kita bisa pelajari lebih lanjut apa pengembangan daripada model Azure itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.